Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good afternoon, good evening. Okay. In this video, I would like to continue the discussion on the materials. For today, this talk about verbs. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai the forms of verb. Forms itu berarti kita membahas mengenai bentuknya, bentuk-bentuk verb. Verb itu adalah kata kerja. Okay, there are several forms of verb that you should be familiar with. Ada beberapa verb yang teman-teman itu harus mengetahuinya. They are the base form. The base form itu bentuk dasar. And then present. Present itu adalah yang digunakan untuk present tense. Kemudian present participle itu bentuk ing. Kemudian past itu bentuk kedua, dan past participle itu bentuk verb 3. Jadi bis itu verb 1, present itu verb S atau ES, present participle itu verb ing, past itu verb 2, past participle itu verb 3. Nah, di bawah ini adalah contohnya ya. Base formnya itu adalah dasar. Karena dia dasar, maka dia ditulis apa adanya. Tidak ada tambahan atau embel-embel apapun ya. For example, begin, walk, write, read, and also cook. Ini semua tidak ada tambahan apapun. Kemudian present itu ada tambahan S-nya atau ES ya. Tergantung nanti subjeknya apa. Subjeknya kalau she, it, maka ada tambahan S atau ES ya. For example, ada begins, ada walks, ada writes, ada reads, ada cooks ya. Di sana ada tambahan S atau ES ya. Kalau watch menjadi watches, ada ES-nya ya. Kemudian ada present participle. Nah, present participle itu adalah ada tambahan ing-nya di situ ya. Biasanya digunakan untuk continuous ya. For example ada begin. Kalau begin itu base form-nya, menjadi present participle itu adalah beginning ya. Walk menjadi walking, write menjadi writing, read menjadi reading, cook menjadi cooking. Nah, ini digunakan untuk menyatakan suatu kalimat yang sedang terjadi. Bisa present continuous, bisa past continuous ya. Kemudian past. Past itu adalah bentuk verb 2 ya. Begin, pastnya adalah begin ya. Walk menjadi walked, write menjadi wrote, read tetap read, cook menjadi cook, ada ed-nya di sini ya. Nah, di sini ada perpaduan antara regular and also irregular verb. Ini bikin ini dia irregular verb. Ya, walk ini regular, wrote ini irregular, read irregular, cooked ini regular. Regular itu bentuknya kata regular itu nanti sama semua, ada tambahan ed-nya. Tapi kalau irregular dia akan mengikuti pola-polanya sendiri. Misalkan bikin menjadi bikin, write menjadi wrote, read tetap read seperti itu ya. Kemudian past participle ini bentuk verb 3, maka ini menjadi bikin, began, atau tulisannya bigun ya, tapi biasanya began. Walk tetap walked karena dia regular, maka tetap ed. Sedangkan yang irregular menjadi write, wrote, menjadi written ya. Ini read tetap read, cooked cooked karena dia beraturan atau regular, maka bentuknya sama ya. Sekali lagi ada beberapa jenis verbs. Yang pertama ada base, itu bentuk dasar, tidak ada tambahan apapun. Present itu bisa tambahan S atau ES, tergantung nanti subjeknya ya. Present participle tambahan ing, semuanya sama. Past itu bentuk verb 2, past participle bentuk ketiga gitu. Nah, some important forms of verb that you have to notice while working on TOEFL test are follows. Nah, jadi ini beberapa bentuk form verb yang dia nanti memiliki pencirinya ya. Misalkan kalau kalian menemukan have, kemudian has, kemudian having, kemudian had, ya, maka di sini ya
Kemudian maka di sini dia akan diikuti oleh past participle. Ya, ingat kalau di situ ada have, has, having sama had, tetapi dia sebagai kata kerja bantu, bukan kata kerja utama ya, bukan memiliki maksudnya tapi telah, maka diikuti oleh past participle atau verb 3. For example, they have watched the concert. Have di sini maknanya bukan memiliki ya, tetapi telah. Mereka telah menonton konser ya. She has written the poem. Dia telah menulis puisinya, bukan di sini maknanya bukan memiliki ya, tapi telah ya. Mark had completed the assignment. Mark telah menyelesaikan tugasnya. Having eaten, he went to school. Selesai makan, dia pergi ke sekolah. Jadi ini kata kerja bantu yang dia memiliki, yang maknanya telah ya, telah. Kemudian use present participle atau past participle after be. Jadi kalau ketemu dengan to be digadukkan dengan kata kerja, maka kata kerjanya. Be-nya itu apa aja? Ada is, am, are, was, were, be, been, being. Ini semuanya adalah to be. Ya, atau kita sebutnya to be ya. Kalau ada ini, kemudian ketemu dengan verb, maka verbnya itu wajib verb ing atau verb 3. For example, this one ya. We are doing our task. Kalau dia verb ing, maka maknanya sedang melakukan, kalimat aktif ya. The tasks were done earlier. Kalau dia verb 3, maka dia kalimatnya pasif ya. Doing ini aktif dan ini pasif ya. Tugasnya diselesaikan lebih awal. Maknanya di, ini me ya. Jane is buying the dress. Jane is buying. Jane sedang membeli baju. The dress was bought by Jane. Bajunya di baju itu dibeli ya, dibeli bukan membeli, dibeli oleh Jane. Jadi ingat kalau to be plus verb ing maknanya dia me, kalimatnya aktif. Tapi kalau to be plus verb 3 maknanya di, kalimatnya pasif. Diingat-ingat ya. Jadi ada past participle, ada present participle. Kemudian ada will, ada models. Nah, kalau kalian ketemu dengan models di dalam suatu kalimat, ya ada will, ada would, ada shall, ada should, can, could, may, might, must. Ini adalah models ya. Tapi yang sering muncul biasanya ada will, would, sama should, sama can, ya, sama may. Ini sering muncul. Maka kata kerja yang mengikuti adalah kata kerja bentuk dasar atau base atau kata kerja yang tanpa embel-embel apapun. For example, I will finish the project soon. Ya, I will finish the project soon. Saya akan menyelesaikan project secepatnya. Ya. The secretary may accept, bukan accepting, bukan accepted, tapi adalah accept. Ya. She can type her own report. Ya. She can type her own report. Ya. He must draw the chart. He must draw the chart. Jadi setelah ada will diikuti verb 1, may diikuti verb 1, setelah can diikuti verb 1, must diikuti verb 1. Jadi ingat-ingat setelah di sini adalah penggunaan yang dia penciri khusus ya. Kalau ketemu dengan have, has, had, having yang maknanya itu adalah telah, maka diikuti verb 3. Kalau ketemu to be ada dua pilihan ya. Bisa verb ing, bisa verb 3. Kalau verb ing berarti dia kalimatnya aktif, maknanya me. Biasanya itu subjeknya adalah orang ya. Saya sedang makan. Nasi itu dimakan. Nah, kalau sedang makan berarti present participle pakai ing. Kalau dimakan past participle pakainya verb 3. Yang ketiga models. Kalau models berarti dia ketemu dengan verb 1 atau verb base, tidak ada embel-embel apapun. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. The head of the department says that the boat will leaving at 7 tomorrow morning. Nah, kita perhatikan di sini ya. Di sini ternyata saya menemukan adanya will ya. Will ya. Maka karena ada will di sini ya, karena ada will maka di sini harusnya bukan living tetapi live ya. Maka jawabannya adalah C. Oke. Kemudian satu lagi ya, the student should have did the homework before the semester break. Ya, di sini kita lihat students tidak masalah.
before the semester break tidak masalah. Di sini ada kata-kata have. Have tadi apa? Nah, have di sini diikuti oleh verb past participle verb 3. Sedangkan di sini adalah verb 2. Maka ini yang salah, harusnya should have done. Ya, should have done. Oke. Sekarang 3, satu lagi ya. Before she left, she had asking her mother for permission. Ini juga sama ya. Di sini ada had, maka harusnya she had asked, verb 3. Oke. Jadi ini beberapa contoh yang bisa saya berikan. Nanti nomor 4 sampai nomor 10. Ini screenshot dulu ya. Screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke. Sekarang sampai nomor 10. 1, 2, 3. Oke. 4 sampai 10 nanti dikerjakan di Edmodo. Oke, sekarang ada active and passive modes ya. Ada active and passive modes. Nah, tadi sempat saya singgung sedikit mengenai aktif dan pasif ketika ketemu dengan be ya. Tapi di sini kita ada yang menggunakan be, ada yang tidak menggunakan be. Jadi active sentence can be written in active or passive modes. An active sentence is written when the subject performs the action. Jadi kalimat itu bisa ditulis baik dalam bentuk aktif maupun pasif. Nah, kalimat aktif itu ditulis ketika subjeknya itu melakukan sesuatu. Nah, kita lihat di sini ya. Susan sells her bicycle. Susan ini subjek, active verb itu sells, her bicycle itu adalah objeknya. Jadi karena Susan ini bisa dia menjual bicycle, maka kalimat ini adalah aktif. Ya. Mary opened the package. Mary membuka paket. Nah, karena Mary ini melakukan suatu kegiatan, maka di sini kalimat aktif. Tapi kalau dibalik kira-kira bisa enggak? Her bicycle sells Susan. The bicycle sells Susan. Bisa enggak? Enggak bisa ya, karena secara common sense, kita ngomongnya common sense ya, logika dasar, sebuah sepeda tidak mungkin bisa menjual manusia. Nah, kecuali dalam film kartun atau anime itu bisa. The package open Mary. Paket membuka Mary, enggak bisa juga kecuali dalam film ya. Itu adalah kalimat aktif. Jadi subjeknya itu melakukan suatu kegiatan. Meanwhile, a passive sentence is written when the subject has action done to it by someone or something else. Tetapi suatu kalimat pasif itu adalah suatu kalimat yang kata kerjanya atau suatu kegiatannya itu dilakukan oleh seseorang atau hal yang lainnya ya. The focus of the sentence is on the action. Jadi fokusnya kepada action. Siapa yang melakukannya, kan begitu ya. When writing a passive sentence, the agent may or may not be mentioned. Jadi ketika kalau menulis suatu kalimat pasif, orang yang melakukan atau sesuatu yang melakukan itu bisa ditulis, tetapi bisa juga tidak ditulis. Misalkan bukunya dibawa. Nah, bukunya dibawa. Yang membawa siapa? Tidak kelihatan. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau bukunya dibawa oleh Tono, boleh enggak? Boleh ya. Jadi teman-teman bisa memilih antara menuliskan atau tidak menuliskan orang atau seseorang yang melakukan suatu action. Yang penting subjeknya ada ya. Nah, di sini passive verbs are formed by using verb to be and the past participle. Nah, ini yang saya katakan di atas tadi ya. Di sini ada to be ya. Ada to be plus past participle ya, ada to be plus past participle. Jadi ada to be plus verb 3. For example here ya. The new car is ini to be. Bought ini verb 3. Verb 3-nya buy ya. Buy a billionaire. Nah, mobil yang baru itu dibeli oleh seorang miliuner ya. Penciri yang lain adalah di sini ada buy-nya. Kalau ada buy, mesti kalimat itu adalah kalimat pasif ya. The traditional dance was ya, was ini adalah
To be perform ini adalah verb 3. Duh, baru. Ini harusnya bukan garis ya, tetapi adalah highlight. By, ya, by lagi. Jadi dua ini agentnya itu ditulis, tetapi yang ketiga contohnya adalah new album was released, ya. Album baru dirilis. Oke. Maka di sini boleh untuk tidak menuliskan agentnya, tidak masalah ya. Jadi tidak masalah. Contohnya di sini ini contoh yang jelas membedakan antara kalimat aktif dan pasif. John writes the report. John itu yang melakukan, the report itu yang dilakukan, apa yang diberi action ya. Menjadi the report is written by John. Yang kedua, John wrote the report ya. Menjadi the report was written by John. Nah, ini yang membedakan apa? Yang membedakan adalah wrote-nya ini ya. Kalau dia writes, maka ini adalah present. Kalau present pakainya is. Kalau wrote menjadi was. Ya. Has written menjadi has been ya, has been written ya. Will write menjadi will be written. Must write menjadi must be written. Jadi semuanya kalau pasif itu semuanya ada to be-nya. Entah itu bentuknya is, am, are, was, were atau been, be. Nah, semuanya harus ada to be-nya ini plus verb 3. Ini verb 1 betul tapi harus verb 3 itu ya. Kita masuk ke contohnya ya. All report must be confirmed by the general manager by the next Tuesday. All reports boleh must be confirmed. Di sini ada be. Nah, must be tadi apa? Must be verb 3. Maka yang salah adalah yang ini. Tuh, kok susah sekali nih. Ini pokoknya yang salah yang B ya. Particular issues about teenagers. Ini bisa. About teenagers and parenting were covering in the half an hour program. Nah, particular issues kita lihat ya. Covering itu bisa digunakan setelah were ya. Boleh tidak? Boleh. Tetapi kita lihat apakah particular issue itu bisa melakukan suatu kegiatan? Ternyata tidak. Ya, particular issue tidak bisa melakukan suatu kegiatan. Maka di sini itu were covered. Oke. Sebenarnya secara struktural, secara grammatical ini tidak salah, tetapi secara makna ini menjadi tidak tepat karena particular issue itu tidak bisa mengcover, tapi dia di-cover ya, atau disampaikan ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 sekalian ya. It is reported that the concert tickets sell at the box office by Monday. Ya, ini juga sama ya. It is reported that the concert ticket, apakah konser tiket bisa menjual? Tidak bisa ya. Maka di sini harusnya dia dijual ya. Maka by Monday bisa jadi ini kalau belum reported itu berarti sudah ya, berarti was sold ya. Was sold. Karena reported itu bentuk pas ya. Maka di sini was sold ya. Oke, 4 sampai 10 silahkan di screenshot nanti dikerjakan. Oke, sekarang kita lihat bawahnya conjunction sedikit atau banyak. Oke, sedikit maka sekalian ya. Nah, conjunction ya. Conjunction are words that connect other words, phrases, or clauses. Jadi conjunction atau konjungsi itu adalah suatu kata yang dia menggabungkan antara antar kata, ya words itu kata, phrases antar frasa, clauses antar klausa, ya. Oke, angel meniki.
The existence of conjunction will make complex sentence easier to read and understand. Jadi keberadaan conjunction itu akan membuat suatu kalimat kompleks itu lebih mudah untuk dipahami, ya. Karena kadang-kadang kalau teman-teman kalimatnya panjang tidak ada konjungsinya, maka kalimat itu menjadi susah dipahami, ya. Tidak jelas mana independent clause-nya, mana dependent clause-nya, tidak cetak karena tidak ada conjunction. Oke, kita lihat di sini ya, ada coordinating conjunction, ya. Coordinating conjunction itu adalah conjunction yang menggabungkan dua hal yang setara, ya. Kalau di sini klausa, maka klausanya itu setara. Aduh, gimana tadi? Oke, di sini ya. Sebenarnya ada banyak lagi ya, bukan hanya and, but, or, so, tetapi ada fan voice. F itu for, and, nor, but, or, yet, so. Ada fun voice kalau disingkat ya. Tapi di sini ada terus 4, ya sudah tidak apa-apa ya. For example here, I love cooking and playing badminton. Ya, I love cooking and playing badminton. Di sini ada dia menggabungkan dua, setara ini. Ini dia menggabungkan apa? Dua klausa. Ini menggabungkan dua klausa juga ya, tapi subjeknya sama, maka subjeknya dihilangkan. Kalau ini menggabungkan dua kata, I was caught by traffic jam, so I came late today. Nah, maka dia menggabungkan dua klausa juga. Ya. Perhatikan juga nanti hubungan antar klausa atau antar phrase-nya. Jadi conjunction itu yang susah bukan peletakannya, tetapi kapan kita menggunakan itu tergantung konteks kalimatnya. Ada correlative conjunction. Ya, correlative conjunction itu dia biasanya paketan ya. Ada either itu gadoknya or, neither gadoknya nor, not only but also. Ya, either Jim or Tina came to the birthday party last night. Ya, ada neither itu negatif, bentuk negatifnya ya. Neither Jim nor Tina came to the birthday party last night. Jadi baik si Jim ataupun Tina tidak datang. Nah, begitu ya. Itu bentuk negatifnya dari either. Tapi kalau either itu salah satu di antara ya, atau salah satu atau keduanya itu datang. The cake is not only delicious but also healthy. Ini sudah, kalau ini saya yakin sudah hafal sejak SMA ya, not only but also. Tapi ini jarang dipakai. Teman-teman sini sudah hafal juga tapi jarang dipakai ya. Yang perlu diperhatikan adalah kalau either pasangannya or, neither gadok pasangannya nor. Nah, ini pasangan ya, pasangan-pasangan. Nanti kalau sudah ketemu ini, tidak usah dipikirkan artinya. Langsung aja pasangannya apa, gitu. Ada subordinating conjunction. Jadi subordinating conjunction ini adalah suatu conjunction yang dia menghubungkan klausa yang subordinate atau tidak setara. Ya, ada independent, ada dependent. Di sini menggunakan because, menggunakan since, menggunakan as, menggunakan although. Pokoknya selain fan voice ya, selain fan voice tadi semuanya pakai subordinating conjunction ya. Kyle was very angry because her staff, karena, nah di sini ada berarti hubungannya sebab akibat ya. Her staff met a very serious problem in her office. Jadi Kyle itu marah-marah banget karena staffnya itu membuat masalah di office-nya. Since the professor has a carte blanche to attend today, the students are asked to conduct an independent project. Ya, since itu sejak atau karena lah. Karena dia di depan, maka ada koma di sini ya. Tapi kalau dia di tengah tidak ada koma, perlu diperhatikan.
Bentar ya. Oke, selanjutnya adalah the teacher was mad as the students made a mess. As ini juga karena, ya. As ini juga karena, tapi karena dia di tengah, guru marah karena student itu, siswanya itu membuat suatu keributan atau berbuat suatu masalah, ya. Karena dia di tengah, maka tidak ada koma, ya. He keeps doing a lot of mistake, although, meskipun, ya, ini ada sesuatu yang although itu pertentangan, ya. Dia tetap membuat masalah meskipun bosnya itu sudah menjelaskan aturan-aturannya, ya. Jadi di sini perlu diperhatikan hubungannya dalam suatu kalimat itu apa? Apakah sebab akibat, apakah pertentangan, ataukah sesuatu yang natural dan lain sebagainya. Dan diperhatikan juga cara penulisan. Kalau dia di tengah tidak ada koma, tapi kalau di depan ada koma. Oke. Sekarang di sini ada exercises. Kita coba nomor 1 dulu. Mary went to the supermarket. Nah, ini yang cocok apa? Mary pergi ke supermarket tetapi membeli orange atau membeli orange sejak membeli orange dan maka yang tepat adalah N, ya. Number 2, you can have peach ice cream blah 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 brownie sundae. You can have a peach ice cream, kamu bisa pilih peach ice cream atau brownie sundae. Jadi di sini adalah or, ya. Neither. Nah, neither itu enggak. Kalau sudah neither tidak perlu dicari artinya, langsung nor. Oke. My dad always worked hard, blah blah blah. We could afford the things we wanted. So. Oke, jadi gampang saja ya sebenarnya kalau kita tahu hubungan antar klausa ini. Nah, sekarang 5 sampai 10. 5 sekalian ya. My brother loves animals. He just brought a puppy, blah blah blah, a kitten home with him. My brother loves animals. He just brought a puppy, blah blah blah, a kitten home with him. Nah, apakah so? Apakah and? Apakah since? Apakah as? Nah, nanti 5 sampai 10 ini dikerjakan di Di screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke. 10, 1, 2, 3. Oke ya. Jadi itu beberapa materi hari ini. Nanti silahkan dikerjakan dengan baik. Silahkan dibaca berulang-ulang. Kalau tidak paham ditonton lagi. Ketemu lain waktu. Jaga kesehatan. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.